Oke, misalkan kita nggak mau ingin ketik, jadi Pak terlalu panjang namanya, terlalu lama ya kata ngetik. Misalkan di sini ini ada masukan nama atau barcode. Ya. Jadi di sini ada icon pojok kanan bawah ini kita bisa klik. Oke, jadi di sini kita punya sebuah website, aplikasi baru yaitu Bpos Mobile, aplikasi kasir Android untuk retail dan food and beverage. Di sini kita punya device-nya yaitu sebuah handphone dengan RAM minimal 4 GB dan sudah membuka aplikasi Bpos Mobile. Dan yang terakhir ada printer. Printer di sini adalah printer Bluetooth. Printer Bluetooth itu ada dua tipe. Yang pertama tipe yang menggunakan kabel power, yang kedua menggunakan baterai. Jadi lebih fleksibel, bisa dibawa kemanapun. Dan yang nggak kalah ketinggalan juga, saya juga menyiapkan sebuah produk, contoh produk yang kita akan demonstrasikan menggunakan aplikasi Bpos Mobile. Oke, jadi jangan skip video ini, tonton hingga akhir ya untuk dapat sebuah ilmu yang baru. Baik, jadi ini adalah website aplikasi kasir Android produk kami yang terbaru. Mungkin bukan produk terbaru ya tepatnya ya, tapi pengembangan dari produk Bpos yang sudah ada. Jadi bisa dikunjungi dengan situs www.bit.id/aplikasi kasir Android. Kemudian di sini akan ada tampilan seperti ini ya. Headline-nya adalah Bpos Mobile, aplikasi kasir Android untuk retail dan food and beverage. Kita scroll ke bawah. Di sini ada beberapa customer yang sudah join, bukan beberapa tapi ribuan customer yang udah pilih kita. Lalu di bawah ini ada mode food and beverage dan mode retail. Mode retail ini digunakan untuk minimarket, toko kelontong, dan lain-lainnya. Lalu kita ke bawah lagi ada mode food and beverage. Ke bawah scroll ada channel orderan, ada promosi plugin, ada varian plugin. Lalu kalau Bpos Mobile mode retail ini lebih tepatnya ya, ini banyak sekali keunggulannya. Yang pertama ada multi satuan, ada scan barcode, ada PID, dan diskon bertingkat atau variatif diskon. Oke, jadi ini adalah beberapa kelebihan. Setelah ini jangan skip videonya, kita langsung mendemonstrasikan produknya menggunakan device dan printernya tadi. Oke, jadi yang pertama kita akan langsung demonstrasikan ke aplikasi Bpos Mobile. Jadi ketika kalian buka aplikasinya, ini adalah tampilan pertama ya, seperti ini. Kita akan disodorkan dengan pilihan buka kasir. Buka kasir. Tapi sebelum buka kasir, silakan setting lebih lanjut ya. Kita masuk ke modul lainnya sini. Ini ada beberapa yang perlu disetting. Masuk ke pengaturan. Ada menu POS, ada favorit, ada nota, print, sistem, dan lain-lainnya. Ini silakan disetting. Gampang banget untuk settingnya dan harusnya untuk pemula pun, untuk yang awal pakai itu sudah bisa. Yang pertama mungkin kita setting printer ya. Kita setting printer ini menggunakan printer Bluetooth dan sudah kita konekkan juga. Jadi ini sudah selesai untuk pengaturan. Kita balik ke mode ke awal ya. Oke, jadi di sini. Di sini ini ada tulisannya halo kasir 3 Surabaya di Surabaya. Berarti kalau misalkan nanti ada kasir 4, kasir 1, kasir 2, di sini akan berubah. Surabaya ini adalah cabangnya ya. Kasir 3 Surabaya. Di Surabaya ini adalah cabangnya. Berarti misalkan satu cabang ada 3 kasir, maka di sini ada kasir 1 Surabaya, kasir 2 Surabaya, kasir 3 Surabaya. Demikian seterusnya. Oke, kita klik buka kasir. Modal awal kasir ini bisa kita setting misalkan 250. Oke. Tampilan jualannya kayak gini ya. Oke, jadi ini adalah tampilan kasir, tampilan untuk menjual, tampilan untuk memberikan sebuah informasi produk kepada user. Jadi misalkan kasir udah siap entry, di sini kita bisa melihat ada channel, ada salesman, ada member. Kemudian ini ada icon antrian apabila digunakan ya. Digunakan apabila ketika suatu customer itu banyak yang antri, di depan itu sudah input banyak, customer pertama udah input banyak di sini, tapi dia ada yang ketinggalan. Nah, daripada nunggu dia yang ketinggalan barangnya,
Kita lanjut ke customer 2 dengan menggunakan fitur draft ini. Oke, kemudian fitur yang channel ini bisa digunakan untuk penjualan dari mana? Mau dari Shopee, Lazada, Tokopedia, atau website. Kemudian ada salesman, ini bisa digunakan sebagai kita penjualannya melalui sales atau tidak gitu. Member ini bisa digunakan untuk minimarket juga. Kita bisa melihat di sini ada banyak member yang digunakan. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan transaksi penjualan ya, melakukan transaksi penjualan. Di sini kita tambah baru. Untuk nama item ini kita bisa ketik manual atau bisa menggunakan scan barcode. Semisal kita akan ketik manual. Oke, kopi bubuk. Lalu di sini ada satuannya ya. Harga produk, diskonnya bisa diinput, diskon variatif, diskon bertingkat 10%, ditambah 10.000, ditambah 5% itu bisa. Lalu di bagian bawah sini ada jumlahnya berapa. Oke, sudah bertambah dia. Kemudian kita coba tambah lagi susu. Sebentar. Oke, di Belvita susu dan seral ini ada satuan dua. Ada satuan pertama mis, ada satuan kedua karton. Kita pilih karton dan inputkan harga karton, misalkan untuk harga ini adalah harga yang sudah bisa langsung muncul, ataupun seperti ini kan kondisional. Kalau misalkan pengen langsung muncul, jadi kita setupnya di backlognya sebagai harga satuan kedua. Lalu kita input jumlah kuantitinya, kemudian tambah. Sudah bertambah untuk 2 item. Oke, misalkan kita nggak mau ingin ketik, jadi Pak terlalu panjang namanya, terlalu lama ya kata ngetik. Misalkan di sini ini ada masukkan nama atau barcode. Jadi di sini ada icon pojok kanan bawah ini, kita bisa klik, ada tampilan seperti ini. Lalu kita ambil sebuah produk, kita scan di sini. Oke, jadi langsung muncul produknya Gatsby Wet Up dengan harganya 35.000, sama ya. Gatsby Wet Up juga. Oke, kemudian di sini ada diskonnya. Misalkan mau kita input diskon berapa? 5%. Ini berhubung saya nggak hafal keywordnya, QWERTY-nya, jadi agak lama. Kalau misalkan kasirnya sudah hafal, pasti cepet. Oke, ini adalah variatif diskon ya, 5% plus 10.000, kemudian ada jumlahnya di sini, kita jumlah 10. Oke. Maka ada diskon 2750. Itu diskon variatif juga. Di samping itu juga, kita di sini misalkan ya 9 produk ini ya, ini kan sudah selesai semua. Kita klik, di sini akan ada notifikasi Anda mendapatkan satu promo. Nah, promo ini kita settingnya di backlog ya. Jadi di sini tinggal implementasi, kasir sudah auto notif, kita klik di sini, sudah promonya ini ya. Tebus murah, Novo Classic harganya 13.000, kita tebus jadi 3.000. Cuma satu ya, nggak boleh banyak-banyak. Oke, kalau sudah ada di sini notifikasinya tebus murah. Kemudian klik bayar. Salesman wajib diisi. Nah, ketika kasir mengisi ini, salesman wajib diisi ini berarti kasir ini disetting untuk wajib isi salesman setiap melakukan penjualan. Kita klik di sini, kita pilih yang ini. Oke. Kemudian kita klik plus, klik bayar. Input nominal 200.000 ini. Lagi ada dua metode pembayaran, ada non tunai dan tunai. Non tunai kita bisa isi kayak EDC kartu BCA, Mandiri ataupun QRIS itu bisa. Sementara kita pakai tunai. Setelah ini berhasil, ini akan keluar nota print. Kita coba aja tutup dulu. Kita melakukan transaksi yang lain ya. Kita ulangi lagi untuk transaksi. Kemudian di sini ada channel, ada salesman dan member. Kita coba tambah baru langsung. Kita menggunakan fitur scan ya, biar nggak input manual. Oke, kita scan. Oke, sama ya, seperti awal transaksi yang tadi ya. Kemudian kita tinggal input diskonnya. Kalau mau diskon variatif juga boleh. Kita coba input diskon 10%.
Oke, kemudian di sini setting jumlahnya menjadi, saya coba beli untuk beli 10 ya. Oke. Jadi ini ada tulisan diskon 4.500 untuk pembelian 10 piece Gatsby Wet Up. Lalu kita klik, akan ada notifikasi Anda mendapatkan satu promo. Kita tambah, kita ambil promonya. Jadi kita bisa ambil promo tebus murah ya, gampangannya ya. Jadi tebus murah Milo 600 harga 52.500, padahal harga aslinya 62.000. Oke, jangan lupa untuk pilih salesman di sini. Lalu di sini ada tombol ini ya, paling bawah kalau sudah salesman kita pilih. Ini ada tombol simpan. Apabila kasir rame, ini kita bisa menggunakan, yaitu simpan draft. Oke, kita bisa melanjutkan transaksi customer berikutnya. Kita tambah baru, coba transaksi lagi. Oke, kemudian kita klik produk, Anda mendapatkan satu promo ya. Nah, ini langsung dinotif sama mesin kasirnya ya, sama Bipos Mobile. Jadi kasir nggak perlu inget-inget. Kita coba klik. Ini kan harganya 52.500, harganya menjadi 42.500. Kita klik ambil promo. Oke, setelah sudah kita klik bayar. Kemudian bayarnya berapa? Oke, setelah inputkan nominal, kita bisa klik tunai. Maka secara otomatis dia akan print. Oke, maka di sini akan ada yang pertama ada logo, kemudian ada alamat toko, ada notifikasi atau informasi tanggal, kasir, nomor transaksi, nama item. Di sini ada subtotalnya, pajak, tunai, dan kembalian. Transaksi penjualan selesai. Dan yang draft tadi ya, draft tadi kita masih ingat ya, di sini ada draft 1, kita klik selengkapnya. Berarti kan customer yang tadi udah balik lagi. Ini kita klik lagi, nah, maka otomatis ada di sini nominalnya. Jadi enak banget, kasir nggak input lagi. Kita klik ini, kita klik bayar. Dia bayarnya pakai non tunai. Nah, ada pilihan BCA, BCA, GoPay gini ya. Jadi nanti pilihannya seperti ini. Kita pilih yang BCA. Track nomornya kita input. Kemudian kalau sudah, klik bayar sekarang. Ini juga lagi-lagi dia akan print. Oke. Setelah transaksi semua selesai, kasir tutup, dia akan melakukan tutup setoran atau cetak setoran. Jadi kita kembali di sini ya. Kita kembali di sini, kembali. Ini ada klik tutup kasir. Saya klik tutup kasir. Oke, jadi di sini mulai dari paling atas ya, paling atas sendiri ini ada rekapitulasi setoran kasir, ada modalnya diinformasikan, penjualannya dalam kurung 1 berarti ada penjualan 1, total setorannya berapa. Ini ada pembayaran tunai ya, saldo awal, nota tunai. Kemudian ke bawah ini ada pembayaran non tunai. Ini apabila pembayaran EDC atau QRIS. Lanjut ke bawah lagi ada rincian total pemasukan, ada cash ya, berarti tunai. Lalu kita ke bawah lagi ada rincian expense, mungkin untuk kas keluar, pembayaran kartu kredit, dan pembayaran kartu debit. Oke, selesai. Dan itu akan ada notifikasi printnya. Selagi masih di Bipos, kita bisa cek analisa ini. Ini ada transaksi ya, ini ke transaksi. Jadi ini ada transaksi hari ini yang kita sudah lakukan. Dan ini bisa di reprint ulang, tapi tidak bisa dihapus. Kemudian di lainnya ini kita bisa cek laporan cek stok, rekap kas, rekap produk terjual, itu bisa langsung dari Bipos Mobile. Contoh rekap produk terjual kita pilih. Di sini kita bisa melihat rekap produk terjual apa saja yang sudah laku dalam 1 minggu terakhir. Oke, sedikit informasi untuk semuanya. Di sini Bipos Mobile itu ketika baru download, dia akan ada pilihan seperti ini ya. Ada pilihan seperti ini. Kelola produk untuk jualan dengan mudah bersama Biclo. Jadi ini ada panduannya. Ya, ada panduannya. Kalau kita klik kelola sekarang, dia akan masuk ke websitenya Biclo.
Dan ini adalah suatu guide, petunjuk agar kita dimudahkan dalam input data produk. Dan lain-lainnya ini bisa sambil dicoba dan tidak urgenitasnya tidak ada. Yang penting itu adalah printnya berapa, printnya bisa, kemudian produknya masuk dan harganya masuk. Sudah bisa langsung dipakai. Oke, mungkin jadi itu aja ya penjelasan Bpost Mobile, pengembangan dari Bpost Mobile yang versi yang lama. Dan ini adalah Bpost Mobile yang versi terbaru untuk usaha retail, minimarket, food and beverage dan lain-lainnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih.